Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Apa yang tak ada di surga? Pertanyaan sederhana ini menjadi pemicu debat legendaris antara Abu Nawas dan seorang rabi Yahudi di Baghdad. Akankah kecerdasan Abu Nawas mampu menjawabnya? Ataukah ia akan terperangkap dalam jebakan kata? Saksikan pertarungan akal yang mengubah segalanya. Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Matahari pagi di Baghdad memancarkan sinarnya yang keemasan, menghangatkan lorong-lorong pasar yang mulai ramai dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Aroma rempah-rempah berpadu dengan wangi melati dari taman-taman istana Khalifah Harun al-Rasyid, menciptakan suasana khas 1001 malam. Di tengah kemegahan kota ini, sebuah nama tak henti-hentinya disebut, Abu Nawas. Ia bukan hanya seorang penyair istana yang digemari Khalifah karena syair-syairnya yang memukau, tapi juga seorang cendekiawan yang dikenal dengan kecerdasan dan akal bulusnya yang tak tertandingi. Setiap cerita tentangnya selalu diwarnai tawa dan kekaguman. Ketenaran Abu Nawas, sayangnya, tak selalu disambut baik oleh semua pihak. Di salah satu sudut kota, tinggal seorang rabi Yahudi bernama Harun, seorang sarjana Taurat yang disegani di kalangan komunitasnya. Rabi Harun adalah pria parubaya dengan janggut putih terawat dan sorot mata tajam yang memancarkan kecerdasan. Namun, di balik kebijaksanaannya, tersembunyi sedikit kesombongan. Ia bangga akan pengetahuannya yang luas tentang kitab-kitab suci dan seringkali menganggap enteng orang lain yang dianggapnya tidak setara. Suatu hari, kabar tentang kelincahan pikiran Abu Nawas yang berhasil menyelesaikan berbagai teka-teki sulit dari Khalifah sampai juga ke telinga Rabi Harun. Rasa penasaran bercampur dengan sedikit rasa iri mulai menggerogoti hatinya. Apakah benar ada manusia sejenius itu di luar sana? Pikirnya. Aku harus mengujinya sendiri. Mungkin saja semua cerita itu hanya bualan belaka. Rabi Harun yakin, dengan pengetahuannya yang mendalam tentang agama dan filsafat, ia bisa mempermalukan Abu Nawas di depan umum, membuktikan bahwa dirinyalah yang sesungguhnya paling cerdas di Baghdad. Dengan tekad bulat, Rabi Harun meminta izin untuk menghadap Khalifah Harun al-Rasyid. Setelah diizinkan, ia pun masuk ke balairung istana yang megah, tempat Khalifah sering mengadakan majelis dan menerima para cendekiawan. Di sana, duduklah Khalifah dengan wibawa, dikelilingi oleh para menterinya dan tentu saja, Abu Nawas, yang sedang asyik mendengarkan diskusi tentang suatu masalah kenegaraan. Rabi Harun melangkah maju, membungkuk hormat kepada Khalifah, lalu mengarahkan pandangannya langsung kepada Abu Nawas. "Ampun Tuanku Khalifah," katanya dengan suara yang dibuat lantang agar semua hadirin mendengarnya, "hamba telah mendengar banyak tentang kecerdasan Tuan Abu Nawas yang konon tak tertandingi. Namun, kebenaran sebuah kabar haruslah diuji." Semua mata tertuju pada Rabi Harun. Suasana seketika menjadi hening, dipenuhi rasa penasaran. Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit, merasakan adanya tantangan yang datang. Rabi Harun melanjutkan, suaranya sedikit meninggi, "Hamba ingin menantang Tuan Abu Nawas untuk sebuah debat, di hadapan Paduka Khalifah dan semua hadirin yang mulia ini. Hamba akan mengajukan satu pertanyaan. Jika Tuan Abu Nawas dapat menjawabnya dengan benar dan memuaskan, hamba akan mengakui kekalahan dan kemuliaan ilmunya. Namun, jika Tuan Abu Nawas gagal, maka izinkan hamba untuk berkata bahwa semua kabar tentang kecerdasannya hanyalah isapan jempol belaka." Beberapa menteri tampak terkejut dengan keberanian Rabi Harun. Menantang Abu Nawas, yang merupakan kesayangan Khalifah, bukanlah hal biasa. Khalifah Harun al-Rasyid menyeringai tipis, tertarik dengan tantangan ini. Ia tahu Abu Nawas jarang mengecewakan. Abu Nawas tersenyum tenang, sama sekali tidak gentar. Ia berdiri dari tempat duduknya, melangkah maju beberapa langkah, dan menatap lurus ke mata Rabi Harun. "Wahai Rabi," katanya dengan suara yang santai namun penuh percaya diri, "aku hanyalah hamba Allah yang berusaha menggunakan akal budi yang dianugerahkannya. Jika engkau ingin menguji, aku menerimanya. Ajukanlah pertanyaanmu. Insya Allah, dengan pertolongannya, aku akan berusaha memberikan jawaban yang paling benar." Suasana semakin tegang. Semua hadirin menahan napas, menantikan pertanyaan yang akan dilontarkan Rabi Harun. Mereka tahu,
Ini bukan sekadar debat biasa, melainkan pertarungan kecerdasan antara dua pikiran tajam di jantung kota Baghdad. Rabi Harun menarik napas dalam-dalam, senyum tipis kemenangan sudah terbayang di wajahnya. Ia yakin, pertanyaan yang telah ia persiapkan ini akan menjadi kunci kemenangannya. Kembali ke majelis Khalifah Harun al-Rashid, ketegangan terasa begitu pekat. Semua mata tertuju pada Rabi Harun, menanti pertanyaan yang akan ia ajukan untuk menjebak Abu Nawas. Udara di balairung istana yang biasanya riuh dengan bisikan kini seolah membeku, hanya menyisakan deru napas para hadirin. Khalifah Harun al-Rashid, dengan dagu bertumpu pada tangannya, menatap tajam, tak ingin melewatkan satu pun detail. Rabi Harun tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip seringai kemenangan. Ia yakin betul telah menyiapkan sebuah teka-teki yang akan membuat Abu Nawas mati kutu. Baiklah, wahai Abu Nawas, katanya, suaranya menggelegar memenuhi ruangan, dengarkan baik-baik pertanyaanku ini. Ini bukan soal ilmu agama semata, melainkan soal hakikat keberadaan, yang kuduga tak akan sanggup kau jelaskan. Abu Nawas berdiri tegak, tak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum tipis, seolah ia sudah tahu apa yang akan datang. Sikapnya yang santai itu justru menambah rasa penasaran hadirin. Pertanyaanku adalah ini, Rabi Harun melanjutkan, nadanya penuh keyakinan. Wahai Abu Nawas, apakah yang tidak ada di surga? Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan bisikan. Para menteri dan cendekiawan saling pandang, mencoba meraba makna di balik pertanyaan yang terdengar sederhana namun terasa begitu dalam dan mengandung jebakan. Apakah Rabi itu bertanya tentang dosa, kesedihan, atau mungkin hal-hal duniawi lainnya yang jelas tak pantas ada di surga? Pikiran mereka berpacu, mencoba mencari jawaban yang logis dan aman. Namun tak satu pun terasa cukup kuat untuk menghadapi kecerdasan seorang Rabi dan kemudian, kecerdasan Abu Nawas sendiri. Rabi Harun sendiri menatap Abu Nawas dengan mata menyipit, bibirnya membentuk senyum mengejek. Ia berpikir bahwa Abu Nawas akan terperangkap dalam jebakan filosofis. Jika Abu Nawas menyebut sesuatu yang bersifat duniawi, Rabi akan membalasnya dengan argumen teologis yang lebih mendalam. Jika Abu Nawas menyebut hal-hal yang berkaitan dengan konsep kebaikan atau keburukan, Rabi akan mencoba memutarbalikkan pemahaman Abu Nawas tentang surga. Namun, Abu Nawas tidak terburu-buru. Ia membiarkan gemuruh bisikan mereda. Ia menatap ke arah kerumunan, seolah mengamati ekspresi bingung mereka. Kemudian, pandangannya kembali tertuju pada Rabi Harun. Mata Abu Nawas memancarkan ketenangan, seolah ia sedang membaca pikiran sang Rabi, bahkan mengetahui motif di balik pertanyaan tersebut. Sebuah senyum kecil muncul di bibir Abu Nawas. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum penuh pemahaman. Ia melangkah satu langkah ke depan, mendekat sedikit ke arah Rabi Harun. Suasana kembali hening, semua orang menantikan. Dengan suara yang jelas dan lugas, tanpa keraguan sedikitpun, Abu Nawas menjawab, yang tidak ada di surga adalah kematian, wahai Rabi. Seketika, gemuruh kekaguman menyapu seluruh balairung. Para hadirin terpukau. Khalifah Harun al-Rashid, yang tadinya tegang, kini tersenyum lebar, mengangguk-angguk puas. Jawaban itu, sungguh sederhana, namun sangat mendalam dan tak terbantahkan. Surga, dalam keyakinan Islam, adalah tempat keabadian, tempat di mana tak ada lagi sakit, usia tua, apalagi kematian. Kematian adalah batas antara kehidupan dunia dan akhirat, sebuah konsep yang sama sekali tak relevan di alam surga. Rabi Harun terpaku di tempatnya. Senyum mengejek di wajahnya menghilang sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi terkejut yang kentara. Ia mencoba mencari celah, mencoba menemukan argumen balasan, namun sia-sia. Jawaban Abu Nawas terlalu sempurna, terlalu sederhana namun menghantam inti dari pertanyaannya. Ia telah menyiapkan jebakan rumit, namun Abu Nawas dengan mudah melompati jebakan itu dengan sebuah kebenaran fundamental. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Rabi Harun. Ia telah kalah telak, bukan oleh argumentasi yang berbelit-belit, melainkan oleh kecerdasan murni dan pemahaman yang mendalam yang dimiliki Abu Nawas. Majelis itu bergemuruh, bukan lagi dengan bisikan, melainkan dengan pujian dan decak kagum terhadap Abu Nawas. Suasana di balairung Khalifah Harun al-Rashid masih bergemuruh dengan kekaguman.
Jawaban Abu Nawas yang sederhana namun begitu menghantam inti permasalahan tentang apa yang tidak ada di surga, telah membuat semua orang terkesima. Mata Rabi Harun, yang semula memancarkan kesombongan, kini tampak kosong, menatap Abu Nawas dengan pandangan tak percaya. Keringat dingin terus mengucur di pelipisnya, bukan karena cuaca panas Baghdad, melainkan karena rasa malu dan kekalahan yang begitu telak. Ia mencoba berucap, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Pikirannya kalut. Berbagai argumen yang telah ia siapkan untuk membalas kemungkinan jawaban-jawaban rumit dari Abu Nawas kini menjadi tak relevan sama sekali. Kematian. Sebuah kata yang begitu fundamental, begitu tak terbantahkan keberadaannya di surga. Bagaimana mungkin ia tidak memikirkan hal itu? Betapa cerdiknya Abu Nawas memilih jawaban yang begitu esensial, melewati segala lapisan filosofi dan dogma yang mungkin ia duga. Khalifah Harun al-Rashid, yang menyaksikan seluruh kejadian, tak bisa menahan senyum puasnya. Ia bangga dengan kecerdasan Abu Nawas, yang sekali lagi berhasil membuktikan keunggulannya. Khalifah mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar keheningan kembali tercipta di majelis. Perlahan, gemuruh pujian mereda, dan semua pasang mata kembali menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Rabi Harun, dengan susah payah, akhirnya berhasil mengumpulkan kembali akalnya. Dengan langkah gontai, ia mendekati Abu Nawas. Wajahnya yang semula angkuh kini menunduk dalam, menunjukkan pengakuan atas kekalahannya. Ia menghela napas panjang, seolah membuang segala beban kesombongan yang selama ini menaunginya. "Wahai Abu Nawas," ujar Rabi Harun dengan suara yang tercekat, namun terdengar tulus, "engkau memang pantas menyandang gelar sebagai orang terpintar di Baghdad. Aku telah datang dengan niat untuk mengujimu, bahkan mungkin untuk mempermalukanmu, namun aku sendirilah yang kini merasa malu." Ia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Abu Nawas dengan pandangan hormat yang mendalam. "Jawabanku, meskipun sederhana, mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Kau tidak hanya menjawab pertanyaanku, tapi kau juga membuka mataku pada kesederhanaan dan kedalaman kebenaran itu sendiri." Rabi Harun menarik napas lagi, matanya tampak berpikir keras. "Pengetahuanku tentang Taurat memang luas, namun kau menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati melampaui sekadar hafalan dan interpretasi." Abu Nawas tersenyum ramah. "Wahai Rabi, kita semua adalah hamba Allah yang berusaha mencari kebenaran. Ilmu adalah cahaya, dan setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk meraihnya. Tidak ada yang perlu malu atas pencarian ilmu." Melihat kerendahan hati Abu Nawas, rasa hormat Rabi Harun semakin bertambah. Ia membungkuk dalam-dalam di hadapan Abu Nawas, sebuah gestur penghormatan tertinggi dari seorang cendekiawan kepada yang lebih unggul darinya. "Aku mengakui kekalahanku, Abu Nawas. Sungguh, engkau adalah mutiara kebijaksanaan Baghdad." Kisah debat itu segera menyebar ke seluruh Baghdad, dari pasar yang ramai hingga kedai-kedai kopi yang selalu penuh. Reputasi Abu Nawas semakin menjulang tinggi, tidak hanya sebagai penyair istana dan pelawak yang jenaka, tetapi juga sebagai seorang ahli hikmah yang mampu menjawab teka-teki paling rumit dengan kecerdasan yang tak terduga. Rabi Harun sendiri, setelah kejadian itu, dikenal sebagai seseorang yang lebih rendah hati dan lebih terbuka terhadap dialog antar agama. Meskipun ia tidak serta-merta menjadi mualaf, namun, kekalahan dalam debat itu memberinya sebuah pelajaran berharga tentang hakikat kerendahan hati dan kebijaksanaan sejati. Dan demikianlah, di bawah langit Baghdad yang biru, kisah kecerdasan Abu Nawas terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi teladan tentang bagaimana akal budi yang tajam dapat mengatasi segala tantangan. Kemenangan Abu Nawas dalam debat melawan Rabi Harun adalah buah bibir di seluruh Baghdad. Bukan hanya di lingkungan istana, tetapi juga di setiap pelosok kota. Dari kedai teh yang berasap di tepi sungai Tigris, hingga pasar rempah-rempah yang penuh warna, cerita tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar seperti api. Anak-anak kecil di lorong-lorong sempit Baghdad bermain peran, salah satu dari mereka menjadi Abu Nawas, yang lain menjadi Rabi Harun, mengulang-ulang adegan debat dengan tawa riang. Para pedagang di pasar akan berhenti sejenak dari kesibukan mereka untuk berbagi versi cerita yang berbeda, menambahkan detail-detail kecil yang membuat kisah itu semakin hidup. Bagi Khalifah Harun al-Rashid, kemenangan ini adalah penguat citra Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Beliau semakin menaruh kepercayaan dan kekaguman yang mendalam pada Abu Nawas.
Tidak jarang Khalifah memanggil Abu Nawas ke majelis pribadinya, bukan hanya untuk mendengar syair atau lelucon, tetapi juga untuk meminta pandangannya tentang berbagai masalah, baik yang ringan maupun yang pelik. Abu Nawas, dengan akalnya yang unik, seringkali memberikan solusi atau pandangan yang tidak pernah terpikirkan oleh penasihat lainnya. Ini semakin mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai penghibur, tetapi juga sebagai seorang penasihat informal yang sangat berharga. Di sisi lain, kehidupan Rabi Harun juga berubah drastis setelah debat itu. Kekalahan di hadapan umum, meskipun pahit pada awalnya, ternyata menjadi sebuah berkah tersembunyi. Ia tidak lagi sombong. Sorot matanya yang dulu angkuh kini memancarkan kerendahan hati dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Komunitas Yahudi di Baghdad, yang awalnya mungkin merasa canggung dengan kekalahan Rabi mereka, justru semakin menghormatinya karena kejujurannya dalam mengakui kekalahan. Rabi Harun sering terlihat menghabiskan waktu lebih banyak di perpustakaan, bukan hanya untuk mengulang pelajaran lama, tetapi untuk merenungkan makna di balik jawaban Abu Nawas. Ia mulai memahami bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya terletak pada penguasaan teks-teks kuno, tetapi juga pada kemampuan untuk melihat kebenaran dalam kesederhanaan, di luar kerumitan dogma. Ia bahkan beberapa kali terlihat mengunjungi majelis-majelis di masjid, mendengarkan khotbah atau ceramah, dengan hati yang lebih terbuka. Ia tidak menjadi mualaf, sesuai dengan keyakinannya, tetapi ia menjadi seorang pembelajar yang lebih baik dan seorang cendekiawan yang lebih rendah hati, menghargai setiap bentuk kebijaksanaan, dari manapun asalnya. Dampak dari debat ini juga terasa dalam interaksi antar komunitas agama di Baghdad. Kisah tentang kecerdasan Abu Nawas yang mengatasi perbedaan, dan sikap Rabi Harun yang lapang dada, menjadi contoh positif. Ada peningkatan dialog dan pemahaman antara komunitas Muslim dan Yahudi. Mereka seringkali mengadakan pertemuan informal, bertukar pandangan tentang ilmu pengetahuan, filsafat, dan bahkan cerita-cerita humor. Rasa saling menghormati tumbuh subur, menunjukkan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan dapat menjembatani perbedaan, daripada memperlebar jurang. Bertahun-tahun berlalu, kisah debat Abu Nawas dan Rabi Harun di balairung istana Baghdad itu terus diceritakan. Dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Ia menjadi lebih dari sekadar anekdot lucu. Ia adalah sebuah pelajaran tentang kerendahan hati dalam mencari ilmu, tentang keindahan kecerdasan yang tidak hanya memukau tetapi juga menyatukan, dan tentang jejak hikmah yang abadi di kota 1001 malam. Cerita itu mengingatkan setiap pendengarnya bahwa di antara keramaian Baghdad, di bawah langitnya yang luas, ada akal budi yang mampu menyinari kegelapan dan membawa pencerahan bagi jiwa yang haus akan kebenaran. Tahun demi tahun berlalu di Baghdad yang terus berkembang. Kota itu tetap menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di dunia Islam. Namun, di tengah gemerlapnya peradaban, ingatan akan sosok-sosok yang telah memberikan kontribusi besar tak pernah pudar. Salah satu yang paling dikenang, bahkan setelah puluhan tahun berlalu, adalah Abu Nawas. Kisah debatnya dengan Rabi Harun telah menjadi legenda urban, sebuah narasi yang diulang-ulang, diperkaya, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Generasi muda Baghdad tumbuh besar dengan cerita-cerita Abu Nawas, termasuk kisah debatnya yang terkenal. Para guru di madrasah dan ulama di masjid seringkali menggunakan anekdot ini sebagai alat pengajaran. Bukan hanya untuk menunjukkan kecerdasan luar biasa Abu Nawas, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai penting. Pentingnya berpikir kritis, kerendahan hati dalam ilmu, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan akal budi, bukan dengan emosi. Mereka menekankan bagaimana Abu Nawas memenangkan debat bukan dengan mencerca atau merendahkan lawan, tetapi dengan kecerdasan yang murni dan tak terbantahkan. Di kalangan cendekiawan, kisah ini menjadi studi kasus tentang retorika dan logika. Bagaimana sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana dapat mengandung jebakan filosofis, dan bagaimana sebuah jawaban yang lugas dan tepat dapat membatalkan seluruh argumen lawan. Buku-buku filsafat dan etika di Baghdad seringkali mengutip atau merujuk pada kasus debat surga, sebagai contoh bagaimana pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar dapat mengungguli kerumitan yang dibuat-buat. Dampak dari peristiwa itu bahkan terlihat dalam interaksi sehari-hari masyarakat. Semangat toleransi dan saling menghormati antar umat beragama di Baghdad semakin menguat. Kisah Rabi Harun yang dengan lapang dada mengakui kekalahannya menjadi inspirasi. Ia sendiri, hingga akhir hayatnya, dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati, tidak hanya di komunitas Yahudi, tetapi juga di seluruh Baghdad.
Ia menjadi jembatan dialog, sering diundang ke pertemuan lintas agama untuk berbagi pandangan tentang hikmah dan kebersamaan. Ia tak pernah melupakan pelajaran berharga yang ia dapatkan dari Abu Nawas, bahwa kebenaran itu universal, dan akal budi dapat membawa pencerahan bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang. Bahkan setelah Khalifah Harun al-Rasyid tiada dan digantikan oleh para khalifah selanjutnya, kisah Abu Nawas tetap hidup. Ia bukan hanya pahlawan cerita rakyat, tetapi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Ia menginspirasi para penyair untuk menulis syair-syair yang lebih cerdas, menginspirasi para ulama untuk berdakwah dengan hikmah, dan menginspirasi rakyat jelata untuk selalu menggunakan akal mereka dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Warisan Abu Nawas, melalui kisah debatnya, adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukanlah pada otot atau kekuasaan, melainkan pada akal budi dan kebijaksanaannya. Ia mengajarkan bahwa terkadang, jawaban yang paling sederhana adalah yang paling benar, dan kerendahan hati adalah kunci untuk membuka pintu-pintu ilmu yang tak terbatas. Kisah itu terus diceritakan di Baghdad dan seluruh penjuru dunia, mengingatkan kita bahwa jejak hikmah sejati akan selalu menemukan jalannya, melampaui batas ruang dan waktu. Demikianlah kisah Abu Nawas dan debatnya yang terkenal di Baghdad, sebuah warisan kebijaksanaan yang terus hidup dan menginspirasi, bahkan hingga kini di Baghdad dan seluruh pelosok dunia.